Organisasi sama seperti manusia, itu kompleks. Mereka memiliki dinamika yang unik dan seringkali tidak mudah dipahami. Mereka terdiri dari individu-individu dengan perspektif, pengalaman, dan cara kerja yang beragam. Setiap orang membawa sesuatu yang berbeda ke meja. Keberagaman ini memang memperkaya, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan. Tantangan ini bisa berupa perbedaan pendapat atau cara kerja yang tidak selaras. Seperti dalam kehidupan pribadi kita, menghindari masalah dalam organisasi tidak akan membuatnya hilang. Masalah yang diabaikan hanya akan tumbuh lebih besar, justru seringkali membuatnya lebih buruk. Masalah yang tidak ditangani dapat mengakar dan menjadi lebih sulit untuk dipecahkan. Mengabaikan masalah dapat menyebabkan penurunan produktivitas, semangat kerja yang rendah, dan bahkan konflik. Ini bisa berdampak negatif pada seluruh organisasi. Kita harus berani menghadapi tantangan ini secara langsung, menerima ketidaknyamanan dan mengakui bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Ini adalah langkah pertama menuju perbaikan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan memahami masalahnya. Apa saja titik kesulitannya? Mengapa masalah ini muncul? Di mana terjadi kendala dalam komunikasi atau kolaborasi? Apakah ada hambatan yang menghalangi kerjasama yang efektif? Ini mengharuskan kita untuk mendengarkan, benar-benar mendengarkan pengalaman setiap orang dalam organisasi. Mendengarkan adalah kunci untuk memahami. Kita perlu menciptakan ruang di mana orang merasa aman untuk menyuarakan keprihatinan mereka, berbagi perspektif, dan berkontribusi untuk menemukan solusi. Ruang ini harus inklusif dan mendukung. Inilah cara kita membangun budaya kepercayaan dan transparansi, di mana tantangan dilihat bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai potensi penuhnya. Mengidentifikasi masalah organisasi membutuhkan lebih dari sekadar firasat atau bukti anekdot. Kita perlu menggali lebih dalam dan mencari bukti yang konkret. Dibutuhkan pendekatan sistematis yang berakar pada data. Data yang akurat dan relevan adalah kunci untuk memahami masalah yang sebenarnya. Pengumpulan data itu seperti mengumpulkan kepingan puzzle. Kita perlu melihat dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Setiap keping data memberikan kontribusi penting untuk keseluruhan gambar. Survei karyawan dapat memberikan wawasan tentang semangat kerja dan kepuasan. Dengan memahami perspektif mereka, kita bisa mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Data kinerja dapat menyoroti area di mana produktivitas tertinggal. Ini membantu kita melihat di mana kita perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Masukan pelanggan dapat mengungkapkan area di mana organisasi gagal memenuhi harapan. Dengan mendengarkan suara pelanggan, kita bisa memperbaiki layanan dan produk kita. Menganalisis data ini membantu kita menghubungkan titik-titik tersebut. Kita bisa melihat hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Kita dapat mulai melihat pola yang muncul, mengungkap akar penyebab masalah yang kita hadapi. Pola-pola ini memberikan petunjuk penting untuk solusi yang efektif. Apakah ada hambatan dalam proses tertentu? Hambatan ini bisa menjadi penghalang utama bagi produktivitas dan efisiensi. Apakah ada ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab? Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan kebingungan dan penurunan kinerja. Apakah karyawan tidak dibekali dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk sukses? Sumber daya yang memadai sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis data membantu kita bergerak melampaui asumsi dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang di mana memfokuskan upaya kita. Dengan data yang tepat, kita bisa merencanakan strategi yang lebih efektif dan efisien. Mengungkap akar penyebab masalah organisasi itu seperti mengupas lapisan bawang. Setiap lapisan yang kita kupas membawa kita lebih dekat ke inti masalah yang sebenarnya. Seringkali ada lebih dari yang terlihat. Apa yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah yang lebih besar. Tidak cukup hanya mengidentifikasi gejalanya. Kita perlu memahami mengapa di baliknya. Ini berarti kita harus menggali lebih dalam dan mencari tahu penyebab utama yang mendasarinya. Ini membutuhkan penyelaman yang lebih dalam, menggunakan alat dan teknik yang melampaui analisis permukaan. Alat-alat ini membantu kita melihat gambaran yang lebih besar dan mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Teknik 5.
Mengapa, misalnya, mendorong kita untuk bertanya mengapa 5 kali berturut-turut untuk sampai ke inti masalahnya. Dengan terus bertanya, kita dapat mengungkap lapisan demi lapisan penyebab yang mendasari. Jika kita mengalami pergantian karyawan yang tinggi, kita mungkin bertanya, mengapa karyawan keluar? Karena mereka merasa kelelahan. Mengapa mereka merasa kelelahan? Begitu seterusnya. Setiap jawaban membawa kita lebih dekat ke akar masalah. Diagram tulang ikan, juga dikenal sebagai diagram sebab akibat, membantu kita memetakan secara visual potensi penyebab masalah. Ini memungkinkan kita untuk melihat hubungan antara berbagai faktor yang mungkin berkontribusi, mengkategorikannya ke dalam area yang berbeda seperti manusia, proses, atau teknologi. Dengan cara ini, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Dengan menganalisis masalah secara menyeluruh, kita dapat mengembangkan solusi yang ditargetkan untuk mengatasi akar penyebabnya, bukan hanya gejalanya. Ini memastikan bahwa solusi yang kita terapkan benar-benar efektif dan berkelanjutan. Ini mengarah pada perubahan yang lebih berkelanjutan dan mencegah masalah serupa muncul kembali di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan lingkungan kerja yang lebih sehat.